Pertumbuhan ekonomi Indonesia versus Singapura, analisis komparatif 2024-2025. Luas wilayah Singapura hanya 1% dari Indonesia. Singapura tidak memiliki sumber daya alam, namun menjadi pusat perdagangan Asia Tenggara. Ini dikarenakan Singapura mengandalkan sektor jasa dan ekspor, sementara Indonesia fokus pada pembangunan fisik dan konsumsi. Dengan pendekatan yang berbeda dalam menghadapi tantangan global, Indonesia tumbuh lebih cepat secara tahunan. Namun Singapura menunjukkan ketahanan struktural yang kuat. Tahun 2024, pertumbuhan ekonomi Indonesia 5,03% dan terus naik didorong oleh konsumsi rumah tangga yang stabil. Pendapatan nasional bruto per kapita sekitar 13.700 US dollar, menunjukkan lonjakan pesanan baru serta peningkatan produksi dan aktivitas pembelian yang lebih baik. Tren ini berlanjut di 2025 berkat kebijakan fiskal yang responsif dan reformasi struktural. PMI manufaktur juga naik 53,6 pada Februari 2025. Singapura mencatat pertumbuhan 5,0% sepanjang tahun 2024, didorong oleh kinerja positif di sektor manufaktur dan konstruksi. Namun pada pertengahan 2025, pertumbuhan PDB tahunan Singapura yang mencapai 4,4% diproyeksikan melambat ke kisaran 1% sampai 3% karena tekanan eksternal dan penurunan permintaan global. Angka pendapatan per kapita menunjukkan 72.000 US dollar. Jadi Indonesia tumbuh lebih cepat, namun Singapura lebih stabil secara struktural. Inflasi Indonesia terkendali berada dalam batas aman. Walaupun masih menghadapi tantangan struktural dalam distribusi dan ketahanan pangan, tercatat inflasi tahunan Indonesia di angka 3,27%. Singapura melalui peranan aktif pemerintah memberi dukungan rumah tangga mengelola ekonomi dengan sistem distribusi yang efisien, subsidi terarah, dan daya beli tinggi. Pada Februari 2025 tercatat 0,9%. Hal ini terendah dalam 4 tahun terakhir. Dengan inflasi rendah, maka daya beli dan investasi kuat. Singapura unggul dalam efisiensi distribusi. Secara bertahap, tingkat pengangguran Indonesia menurun dengan adanya pemulihan sektor informal dan peningkatan UMKM. Saat ini tingkat pengangguran mencapai 4,76%, tapi masih tinggi dengan jumlah 7,28 juta orang menganggur. Singapura tingkat pengangguran per Juni 2025 berada di 2,1%, di mana pasar tenaga kerja masih relatif stabil dan efisien. Singapura sebagai negara maju memiliki sistem pelatihan dan pendidikan yang mendukung keterampilan kerja, menandakan efisiensi pasar tenaga kerja dan ketersediaan lapangan kerja. Ketidakseimbangan yang terjadi di Indonesia menunjukkan gap antara jumlah pencari kerja dan lapangan kerja belum sepenuhnya terserap, sehingga diharapkan pada puncak bonus demografi yang akan terjadi di tahun 2030 dapat dimanfaatkan dengan baik. Di Indonesia, literasi dasar dan digital menunjukkan peningkatan melalui program pendidikan inklusif dan pelatihan vokasional. Namun masih ada kesenjangan antar wilayah dan kelompok sosial yang perlu akses merata. Singapura dengan tingkat literasi mendekati 100% mencerminkan sistem pendidikan yang maju dan akses merata. Sistem pendidikan Singapura sangat kompetitif dan berorientasi pada STEM, teknologi, dan bahasa internasional. Sementara Indonesia masih perlu revolusi. Harapan hidup Indonesia berada di kisaran 72 hingga 73 tahun, meningkat secara perlahan seiring perbaikan layanan kesehatan dan gizi masyarakat. Dengan akses layanan kesehatan masih belum merata, menunjukkan perlu peningkatan kualitas layanan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. Sementara harapan hidup Singapura mencapai sekitar 84 hingga 85 tahun, berkat sistem kesehatan yang maju dan gaya hidup sehat. Budaya jalan kaki sangat didukung dengan infrastruktur dan marka jalan yang teratur. Akses layanan kesehatan Singapura berkualitas tinggi dengan sistem yang universal dan anggaran yang terfokus. Ini menjadikan Singapura memiliki angka harapan hidup tertinggi di ASEAN. Pemerintah Indonesia mendorong reformasi birokrasi dan digitalisasi layanan publik. Namun pada penerapannya masih jadi sorotan internasional berkaitan dengan transparansi, penegakan hukum, dan efisiensi regulasi. Singapura dikenal negara dengan institusi paling efisien dan regulasi transparan paling ramah bisnis sehingga mendukung iklim usaha. Tingkat korupsinya rendah dan hukum ditegakkan menyeluruh.
Di Indonesia, efisiensi birokrasi masih menghadapi kendala administratif dan tumpang tindih regulasi, sehingga penegakan hukum masih menjadi tantangan. Walaupun ada reformasi seperti OSS, namun masih berbenah. Jadi kesimpulannya, Indonesia menunjukkan pertumbuhan ekonomi yang kuat dan progresif. Singapura unggul dalam stabilitas struktural dan kualitas institusi. Kedua negara memiliki pendekatan berbeda, namun saling melengkapi di kawasan ASEAN.